Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 11 akan mempresentasikan hasil makalah kami dengan anggota saya sendiri, Ardiano Padangkinantan, dan Arif Riza Pratama. Pengertian media pendidikan. Media berasal dari bahasa Latin, merupakan bentuk jamak dari medium. Secara harfiah berarti perantara atau pengantar. Banyak batasan yang diberikan tentang pengertian media. Asosiasi Teknologi dan Komunikasi Pendidikan, sebagaimana yang dikutip oleh Arif Sadiman, membatasi media sebagai segala bentuk dan saluran yang digunakan untuk menyalurkan segala pesan atau informasi. Ahmad Rohani mendefinisikan media sebagai segala sesuatu yang dapat diindra, yang berfungsi sebagai perantara, sarana, atau alat untuk proses komunikasi kegiatan belajar mengajar. Ayat-ayat Al-Quran tentang media pendidikan. 1. Quran Surat Al-Baqarah ayat 17. Masaluhum kama salil ladina stawaqad nara falamma adoat mau haulahu dahaballahu bidururihim wa tarakabahum fi dhulumatil la yubsirun. Artinya, perumpamaan mereka seperti orang-orang yang menyalakan api setelah menerangi sekelilingnya. Allah melenyapkan cahaya yang menyinari mereka dan membiarkan mereka dalam kegelapan dan tidak dapat melihat. Tafsir Quran Surat Al-Baqarah oleh Muhammad Quraisy Shihab. Keadaan mereka dalam kemunafikan seperti orang yang menyalakan api untuk digunakan bersama kaumnya. Ketika api itu menerangi sekelilingnya, Allah menghilangkan cahaya yang menerangi mereka, dan Allah membiarkan orang yang menyalakan api itu dalam kegelapan yang kelam dan tidak dapat melihat apa-apa. Hal itu disebabkan karena mereka tidak berpegang teguh kepada petunjuk yang telah diberikan, sehingga mata mereka menjadi tertutup dan pantas untuk berada dalam kebimbangan dan kesesatan. Kedua, Quran Surat Al-Baqarah ayat 171. Artinya, dan perumpamaan bagi penyeru orang yang kafir adalah seperti penggembala yang meneriaki binatang yang tidak mendengar selain panggilan dan teriakan. Mereka tuli, bisu, dan buta, maka mereka tidak mengerti. Tafsir ayat oleh Ismail bin Umar Al-Quraisy bin Kasir atau Ibnu Kasir, yakni menyeru mereka yang tenggelam di dalam kesesatan, kezaliman, dan kebodohannya, sama dengan menyeru hewan gembalaan yang tidak memahami apa yang diserukan kepada mereka. Bahkan apabila diserukan kepada mereka suatu seruan oleh pengembalanya untuk membimbingnya, maka mereka tidak memahami apa yang dikatakannya selain hanya suaranya saja yang didengar tanpa memahami maksudnya. Demikianlah menurut apa yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas, Abul Aliyah, Mujahid, Ikrimah, Al-Hasan, Qatadah, Atta Al-Quraisani, dan Arabi Ibnu Anas. Menurut suatu pendapat, hal ini merupakan suatu perumpamaan yang dibuatkan terhadap mereka sehubungan seruan kepada berhala-berhala sesembahan mereka yang tidak mendengar, tidak melihat, dan tidak memahami apapun. Pendapat ini dipilih oleh Ibnu Jarir, tetapi pendapat pertama adalah pendapat yang lebih utama, mengingat berhala-berhala itu memang tidak mendengar apapun, tidak memahami dan tidak melihatnya, tidak bergerak dan tidak hidup. Ketiga, Quran Surat Al-Baqarah ayat 261, yang artinya, perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah seperti sebutir biji yang menumbuhkan 7 tangkai. Pada setiap tangkai ada 100 biji. Allah melipat gandakan bagi siapa yang dikehendaki, dan Allah Maha Luas, Maha Mengetahui. Tafsir Quran Surat Al-Baqarah ayat 261 oleh Muhammad Quraisy Shihab. Orang yang mengeluarkan hartanya untuk ketaatan dan kebaikan akan memperoleh pahala berlipat ganda dari Allah. Perumpamaan keadaannya seperti orang yang menabur sebutir benih unggul di tanah. Dari benih tersebut tumbuh pohon kecil yang terdiri atas tujuh bulir.
Pada tiap-tiap bulir terdapat 100 biji. Inilah gambaran betapa banyaknya pahala berinfak yang diberikan Allah di dunia. Allah melipat gandakan pemberiannya untuk orang yang dikehendakinya. Dia maha luas karunia-Nya, maha mengetahui orang yang berhak dan tidak berhak. Keempat, Quran Surat Al-Ankabut ayat 41. Artinya, perumpamaan orang-orang yang mengambil pelindung selain Allah adalah seperti laba-laba yang membuat rumah. Dan sesungguhnya rumah yang paling lemah ialah rumah laba-laba, sekiranya mereka mengetahui. Tafsir oleh Ibnu Katsir. Ini merupakan perumpamaan yang dibuat oleh Allah untuk menggambarkan perihal kaum musyrik karena mereka mengambil Tuhan-Tuhan selain Allah yang mereka harapkan pertolongan dan rezekinya serta mereka pegang di saat mereka tertimpa kesengsaraan. Keadaan mereka dalam hal tersebut sama dengan rumah laba-laba dalam hal kelemahan dan kerapuhannya. Orang yang menyembah Tuhan-Tuhan seperti mereka tiada lain seperti orang yang berpegangan kepada rumah laba-laba. Maka sesungguhnya hal itu tidak dapat memberikan suatu manfaat kepadanya. Berbeda halnya dengan orang muslim lagi beriman kepada Allah. Selain dari itu, dia beramal dengan baik sesuai hukum syariat. Maka sesungguhnya dia berpegang teguh kepada tali yang kuat dan tidak akan terputus karena kekuatan dan kekokohannya. Quran kelima, Quran Surat Ibrahim. Artinya, tidaklah kamu memperhatikan bagaimana Allah telah membuat perumpamaan kalimat yang baik seperti pohon yang baik. Akarnya kuat dan cabangnya menjulang ke langit. Pohon itu menghasilkan buahnya pada setiap waktu dengan seizin Tuhannya. Dan Allah membuat perumpamaan itu untuk manusia agar mereka selalu ingat. Dan perumpamaan kalimat yang buruk seperti pohon yang buruk yang telah dicabut akar-akarnya dari permukaan bumi. Tidak dapat tetap atau tegak sedikit pun. Allah meneguhkan iman orang-orang yang beriman dengan ucapan yang teguh dalam kehidupan di dunia dan di akhirat. Dan Allah menyesatkan orang-orang yang zalim dan Allah berbuat apa yang Dia kehendaki. Tafsir surat oleh Muhammad Quraisy Shihab. Surat Ibrahim terdiri dari 52 ayat, adalah surat ke-14 termasuk surat Makkiyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan melanjutkan presentasi tentang media pendidikan. Itu dijelaskan pada Quran surah At-Tahrim ayat 10-11 yang artinya Allah membuat istri Nuh dan istri Lut sebagai perumpamaan bagi orang-orang kafir. Keduanya di bawah penguasaan dua orang hamba yang soleh di antara hamba-hamba kami. Lalu kedua istri itu berkhianat kepada suaminya masing-masing. Maka suami itu tiada dapat membantu mereka sedikitpun dari siksa Allah. Dan dikatakan kepada keduanya, masuklah ke dalam jahanam bersama orang-orang yang masuk jahanam. Dan Allah membuat istri Fir'aun perumpamaan bagi orang-orang yang beriman. Ketika ia berkata, ya Robku, bangunkanlah untukku sebuah rumah di sisimu dalam Firdaus, dan selamatkanlah aku dari Fir'aun dan perbuatannya, dan selamatkanlah aku dari kaum yang zalim. Itu arti dari Quran surah At-Tahrim ayat 10 dan 11. Sini tafsir Qurannya adalah Allah membuat perumpamaan untuk keadaan orang-orang kafir dalam pergaulan mereka dengan kaum muslimin, kedekatan mereka dari kaum muslimin dan persinggungan mereka dengan kaum muslimin, bahwa hal itu tidak berguna bagi mereka karena kekafiran mereka kepada Allah. Dengan keadaan istri Nabi Allah Nuh dan istri Nabi Allah Lut, di mana keduanya berada dalam pernikahan dengan dua hamba soleh dari hamba-hamba kami, tapi keduanya adalah wanita kafir. Kedua, Rasulullah Nuh dan Lut tidak bisa menolak sedikit pun azab Allah dari keduanya. Kepada kedua istri tersebut dikatakan, masuklah kalian
berdua ke dalam neraka bersama orang-orang yang memasukinya. Dalam perumpamaan ini terdapat dalil bahwa kekerabatan dengan para nabi dan orang-orang soleh sama sekali tidak memberikan manfaat jika tetap berbuat keburukan. Kemudian jelaskan dari surat Quran surah Al-Jumu'ah ayat 5. Sini diterangkan artinya perumpamaan orang-orang yang diberi tugas membawa Taurat, kemudian mereka tidak membawanya atau tidak mengamalkannya adalah seperti keledai yang membawa kitab-kitab yang tebal. Sangat buruk perumpamaan kaum yang mendustakan ayat-ayat Allah, dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim. Ini tafsir Ibnu Katsir oleh Ismail bin Umar al-Quraisy bin Katsir al-Basri ad-Dimashqi. Allah Subhanahu wa taala berfirman mencela orang-orang Yahudi yang telah memberi kitab Taurat dan telah dia beban kitab Taurat itu diamalkan, kemudian mereka tidak mengamalkannya. Dan masih banyak lagi dijelaskan dalam surah Al-Quran surah Al-A'raf, terus kemudian surat Quran surah Yusuf ayat 1 sampai 6. Kemudian jelaskan lagi pada Quran surah Hud ayat 120. Kemudian Quran surah Toha ayat 19 sampai 101, dan masih banyak lagi. Untuk selain itu silakan dibaca pada makalah yang telah dipaparkan. Untuk ada pertanyaan silakan ditulis di kolom komentar. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.